حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Suara jelas insyaallah? Jelas, Bib? Yes. Alhamdulillah. Kita meneruskan pelajaran kita di halaman 108 ya. Oke. Ya Habib, 108. 8. Terakhir di situ dikatakan wa kana Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas rahimahumullah yaqulani, ada dua imam yang bernama Muhammad bin Sirin yang pertama ya, Maula Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan juga Malik bin Anas al-Imam Malik ya, mereka berdua pernah mengatakan inna hadzal ilma din, atau di sini dikatakan hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Kata mereka berdua, ilmu itu adalah agama, maka kalian harus tahu dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Karena terkadang sebagian orang tidak tahu dia mengambil dari mana. Mengambil asal ngambil, hasilnya juga asal-asalan. Maka seseorang harus jelas. Dari mungkin kita baca biografi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumad. Ya, dari mana beliau mengambil ilmu, dari mana beliau mendapatkan sanad, sehingga jelas pengambilan ilmunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal ilmu dinun, kata beliau, agama, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalau kita mengambil obat, tidak sembarangan dari sembarang orang. Kita akan melihat yang memberikan resep apakah dokter atau bukan dokter. Kalau ada orang yang tidak kita ketahui latar belakangnya, tiba-tiba memberikan resep untuk dibelikan obat, apa seketika kita membelinya, lalu kita belikan obat, ya tentu tidak. Kita harus berhati-hati dan takut. Ini orang kita nggak kenal, nggak tahu dari mana berasal, kemudian nggak tahu dia ini apakah takhasusnya, pengambilannya ke ilmu kedokteran atau bukan, kok tiba-tiba ngasih resep ke kita. Nah, kita tanda tanya dong, ya. Karena sesungguhnya ini berhubungan dengan hidup dan mati kita. Nah, ilmu itu berhubungan dengan akhirat kita, di surga atau di nerakanya kita. Makanya dikatakan hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah apa? Agama. Maka kalian harus mencari tahu dari mana kalian mengambil agama kalian. Entong. Jadi sangat perlu sekali bagi seseorang untuk mengetahui, mencari tahu dari mana dia mengambil keilmuan. Karena sesungguhnya agama ini adalah, ilmu ini adalah agama, dan seseorang harus mencari tahu dari mana dia mengambil. Ya, seperti contoh tadi itu, ya, contoh yang pas sekali ketika salah seorang di antara kita didatangi seseorang dan memberikan resep. Tentu kita akan mencari tahu dulu yang memberikan resep ini siapa. Kalau dia sudah diiyakan, apalagi sudah memiliki titel atau orang-orang sudah mengetahui bahwa dia betul-betul memiliki keilmuan dalam masalah itu, kita tenang, kita aman. Urusan dunia kita begitu. Urusan akhirat harusnya kita lebih lagi. Kita harus lihat siapa yang memberikan kita ilmu. Ya, apa benar ilmu ini berasal dari Rasul atau berasal dari Rasul-Rasulan. Ya. Karena ilmu itu bisa dibuat-buat. Saya aja bisa sekarang. Misalnya mengatakan man sahara fi lailatin minal layali falahu minal ajri kadza wa kadza. Man sahara fi lailatil khamis, barang siapa yang dia sahara atau sahura, dia bergadang di malam Kamis, maka dia akan mendapatkan pahala begini dan begitu. Bisa aja begitu, ngarang-ngarang kata-kata. Atau man qala fi lailatin minal layali minal ajri kadza wa kadza. Orang yang dia mengatakan di malam-malam ketika semua orang tertidur, ya Qudus,
maka dia akan mendapatkan pahala begini dan begitu, atau dia akan mendapatkan bidadari. Kan bisa ngarang-ngarang. Ya, cuman itu dari mana? Itu dari mana? Ucapan itu dari mana? Ya, makanya, ya. Atau dia mendengar dari orang lain ucapan tersebut tanpa ada tasabut, tanpa dicari tahu. Karena orang terkadang mengambil ilmu dari mana saja, dan betul itu. Ya, ambil ilmu itu dari mana saja, tapi dipilih yang terbaik di antaranya. Ya. Terkadang ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu. Seperti uh, himar, keledai, membawa banyak angkutan, ya, bawaan, tapi dia nggak pernah bisa baca apa yang dia bawa. Seperti unta yang membawa di atas kepalanya, di atas badannya, kitab-kitab semuanya, ya, untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi dia tidak mampu untuk membacanya, apalagi untuk mengamalkannya. Maka itu yang penting, yang pertama kali perhatikan dari mana kita mengambil ilmu. Karena sesungguhnya ilmu adalah agama, dan agama kita dilihat daripada siapa yang kita mengambil darinya ibadah kita, ilmu-ilmu tersebut. Ya, jadi itu poin pertama di dalam pelajaran pada malam hari ini. Kita harus mencari tahu betul-betul dari mana kita mengambil ilmu, karena ini nggak sembarangan urusan agama kita, urusan al-abadiyah, urusan selama-lamanya. Kalau nggak di surga ya di neraka. Ya, urusan dunia sih kita perhatikan. Dalam segala sesuatu, membeli sesuatu kita perhatikan ini yang jualan siapa. Kalau misalnya sudah terkenal dengan tempat tertentu, maka kita aman, yakin. Gitu. Tapi kalau misalnya yang jualan kadang-kadang nggak jelas, apalagi sesuatu yang terbuka atau sesuatu yang kita melihatnya bahwa sesungguhnya ini bisa rusak atau nggak rusak, kita lihat dulu, ya, ini benar apa enggak. Itu urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita, harusnya kita betul-betul mencari tahu dari mana kita mengambil agama kita. Itu poin pertama. Waqala Sayyidina Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Dan yang kedua ini perkataan Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi seorang ulama, ya, murid daripada Al-Imam Al-Haddad. Murid dari Al-Imam Al-Haddad, pada masanya beliau adalah orang yang tempat kembali keilmuan, ya. Setelah Al-Imam Al-Haddad, setelah wafatnya Al-Imam Al-Haddad, beliau Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah orang yang paling dijadikan. Yang poin pertama kita sudah bahas. Yang kedua ini perkataan dari Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah kakek moyang sebagian besar para habaib yang dari marga Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi seorang ulama top, sampai-sampai gurunya mengatakan, arju an yakuna Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi ilmi al-zahir misal Syafi'i. Aku kira muridku Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam ilmu zahirnya, ilmu bukan ilmu batin, ilmu zahir, ilmu fiqihnya dan semisalnya, itu sudah menyerupai Imam Syafi'i. Ini yang mengatakan gurunya, Imam Al-Haddad. Ya. Jadi seorang guru kalau sudah memuji muridnya, keilmuan muridnya, artinya apa? Dia tahu bahwa sungguhnya sang murid adalah orang yang betul-betul hebat. Gitu. Banyak orang yang mengaku saya murid fulan, tapi ini guru yang mengatakan dia adalah murid saya dan dia adalah orang yang hebat. Itu artinya kehebatan, satu nilai. Ya. Bagi seorang murid ketika gurunya yang mengaku dia murid saya, bukan seseorang murid yang mengaku ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya. Karena ngaku itu gampang. Katanya kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Semua orang menganggap bahwa dirinya dekat sama Laila, sama perempuan namanya Laila. Sementara Laila kenal saja sama dia tidak. Ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Ngaku murid ini, murid ini, murid ini, tapi sang guru nggak kenal sama dia. Mungkin pernah hadir majelis ta'lim, ya, tapi dia nggak dikenal. Nah, kalau ini gurunya yang memuji dengan keilmuan yang begitu hebat. Itulah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Seorang yang alim, orang yang hebat, orang yang belajar kepada Al-Habib Ahmad Mulazim. Dari daerahnya beliau berjalan kaki menuju kota Tarim. Kota beliau agak jauh, ya. Kalau menggunakan mobil kurang lebih 2 jam perjalanan atau 1,5 jam. Kalau sekarang jalan yang udah bagus, jalan yang udah lurus. Kalau dulu mungkin, ya, memerlukan waktu yang lama, apalagi jalan kaki. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau berjalan kaki dari tempat beliau menuju kepada rumah Imam Al-Haddad di kota Tarim, belajar kepada beliau.
Dan beliau ini yang sangat dekat kepada Imam Al-Haddad, mengambil ilmu Imam Al-Haddad. Sampai-sampai pernah ada Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi namanya. Beliau ini termasuk pelajar Imam Al-Haddad. Beliau ini komen gitu, ngomong sama Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wahai Habib Ahmad, ini guru kita Imam Al-Haddad ini terkenal di mana-mana gitu. Ya, karangan-karangannya dipakai sampai ke penjuru dunia. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita baca ratibnya. Ya, dikenal di penjuru dunia, di mana-mana orang mengenal beliau. Tapi kenapa kok majelis yang betul-betul daras, betul-betul belajarnya, nggak dihadiri oleh kecuali segelintir orang, beberapa orang saja, hanya ente, anak katanya, sama beberapa orang, 8 orang. Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi tadi mengatakan kepada Habib Ahmad bin Zain, wahai Habib, ini guru kita Imam Al-Haddad ini semua orang mengenal, kenapa kok di sini nggak ada orang yang mau mengambil atau mulazim kepada Imam Al-Haddad mengambil ilmunya? Apa kata Habib Ahmad bin Zain? Jangan kamu ulangi lagi ya pertanyaan seperti itu. Andai saja orang mengetahui keilmuan Imam Al-Haddad atau mengenal kepada Imam Al-Haddad, tentu kita buat salaman sama beliau saja susah. Nah, ini kita udah untung nih, tiap hari kita bisa belajar, kita bisa mengambil ilmunya, menggali ilmunya. Kemudian kita bisa duduk bersama beliau, bertanya dan mengambil semua hal kepada beliau. Andai saja orang tahu atau melihat beliau sebagaimana kita melihat, tentu kita untuk bersalaman atau duduk di dekat beliau saja susah begitu. Ya, jadi itulah Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, seorang yang betul-betul memandang gurunya dengan pandangan memuliakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ya manfaat daripada ilmu tersebut. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau mengatakan, alamatul alimil ma'mun. Di antara tanda orang yang berilmu tapi kita aman ngambil ilmunya, yani man turidu akhdha dinika anhu, ketika engkau ingin mengambil agamamu dari orang tersebut. Di antara tanda ya ini orang yang alim, yang aman gitu untuk diambil keilmuannya. Yang pertama adalah ayyakuna khaifan min rabbih. Dia itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang alim banyak, tapi yang takut kepada Allah nggak banyak. Ya, terkadang menjual fatwanya, ilmunya luar biasa, sesuai dengan hawa nafsunya, bukan mencari hukum, ya, mencari sesuatu hukum untuk menghukumi sesuatu, bukan. Ini haram, ini haram, ini halal, bukan. Terjadi sesuatu, mencari cara bagaimana caranya supaya bisa menjadi halal. Jadi ilmunya digunakan untuk menjadikan segala sesuatu halal. Jadi sesuai pesanan. Ilmunya juga, wah jangan ditanya, ilmunya banyak. Ya, tapi rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Innamal ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh, kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Sungguhnya ilmu adalah rasa takut. Rasa takut adalah keilmuan seseorang. Dan ilmu adalah rasa takut kulluh. Semuanya. Ya. Yu'raf bidzaka ahlu, bisa diketahui seseorang itu berilmu ya dari rasa takutnya kepada Allah. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Hasr. Allah jadikan sesungguhnya yang takut sama Allah hanyalah mereka yang paham kepada agama. Para ulama. Kalau misalnya dia tidak takut, berarti bukan ulama itu. Baru. Ya. Bukan ulama. Jadi syarat pertama untuk mengambil ilmu dari seseorang, ketika dia mengaku dirinya berilmu, maka rasa takutnya kepada Allah. Lihat ketika dia takut kepada Allah atau tidak takut kepada Allah. Wa alamatu khawfihi, di mana kita bisa tahu dia ini takut sama Allah, ya. Fi a'malihi, di dalam keseharian kita lihat. Ya. Jangan mencari tahu, kepo begitu, segala sesuatu dicari tahu tentang gurunya, enggak. Orang yang takut kepada Allah kelihatan orang takut sama Allah. Orang yang takut sama orang yang enggak takut itu kelihatan. Ya, dari bagaimana muamalahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana keikhlasannya, ya. Bagaimana ketika dia bermuamalah dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Pertama harus cari guru yang alim. Dari mana bisa tahu orang yang guru yang nggak alim ya bukan guru namanya. Apa yang mau diajarkan? Ya. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak bisa memberi sesuatu. Itu jadi kaidah. Orang yang tidak bisa memberi sesuatu tidak akan bisa seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu. Kalau orang nggak punya ya nggak bisa ngasih. Gitu. Ya. Itu memang sudah menjadi hukum. Seorang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Nah, kalau sudah dia punya, kita lihat dulu apakah dia takut kepada Allah atau tidak. Takutnya bagaimana? Gimana bisa tahu dia ini takut atau enggak? Dari amaliyah dia setiap hari. Faman ra'aita 'alaihi hadhihi al-'alama fakhudh dinaka minhu. Kalau kamu sudah melihat ada tanda seseorang ini, tahu ilmu, punya ilmu. Keilmuannya ngambil dari orang yang jelas. Guru-gurunya jelas. Ilmunya jelas. Lihat dia takut sama Allah atau tidak. Wah, ini orang enggak cari muka. Ya, orangnya memang betul-betul takut sama Allah. Kelihatan dari amaliyahnya ini orang benar, bukan orang salah. Udah dapat yang seperti itu, kata Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, ya, fakhudh dinaka minhu, ambil agamamu dari dia. Jangan dilepasin. Wa qallidhu fi jami' ma ja'a bihi. Ikutin aja apa dia bilang. Jangan pernah bertanya, kok ngelakuin ini? Enggak, udah. Karena dia pasti tahu itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Kalau dia sudah nyuruh, ikutin. Karena nggak mungkin orang yang alim dan dia takut kepada Allah menyuruh kita untuk terjatuh. Makanya dulu sering saya bilang bahwa orang awam ketika dia sudah mendapatkan guru spiritual, bagi dia adalah segala-galanya. Dia tahu syaratnya tadi adalah berilmu, kemudian takut kepada Allah, berilmu, jelas sanad keilmuannya, kemudian dia takut kepada Allah, dan takutnya kita bisa ketahui dari amaliyah dia, atau bagaimana dia bermuamalah, atau dari cara kehidupannya kita ketahui. Orang-orang terdahulu begitu. Ikut apa kata si guru, ikut apa kata si Habib, ikut apa kata kiai. Bahkan di dalam urusan duniawi saja terkadang mereka ikut. Ya, nikahin anak saya bagusnya tanggal berapa? Orang-orang dulu. Urusan duniawi saja mereka tanya sama kiai, sama Habib. Mereka tanya masalah bisnis saya bagusnya bisnis apa. Bahkan dalam dia kalau gurunya mengatakan lakukan pasti dilakukan, tinggalkan pasti ditinggalkan, karena dia tahu ini jalannya pasti benar. Sama seperti orang yang tahu jalan, ketika kita ikut, kita nyupir sama dia. Ini orang tahu jalan, dia bilang belok kanan, kita ikutin nggak kira-kira? Dia tahu jalan, setiap hari dia jalan lewat situ, dan dia itu betul-betul orang yang kita thiqah begitu, kita yakin sama dia. Ketika dia bilang belok kanan, belok kiri, belok di depan, belok. Apa kita tanya, kenapa belok kanan? Kok nggak belok kiri aja? Nggak perlu lah. Nggak perlu, karena kita tahu dia ini orang yang bukan suka bercanda. Gitu. Dan dia orangnya serius, dan dia orangnya nggak pernah bohong, dan dia orang yang memang betul-betul tahu jalan. Dan ketika kita nyetir dia, kita ikutin aja apa kata dia. Belok kanan, belok kanan. Berbeda dengan orang yang muzabzab, seperti GPS itu muzabzab. Kadang-kadang kita belok kanan, harusnya belok kiri. Ya. Tapi orang yang berilmu sudah betul-betul dia jelas keilmuannya dan dia memiliki rasa takut kepada Allah, ya kita aman ikut apa kata dia. Ya kita nggak perlu bertanya-tanya. Ketika dia katakan belok kanan, belok kiri, belok kiri. Tahu-tahu kita udah nyampe. Ya, sementara kalau misalnya kita belum, kalau kita sudah mendapatkan orang yang seperti itu ya begitu harusnya keadaan kita. Sambil terus menerus kita mencari tahu ilmunya, kita ikut aja apa kata beliau. Beliau katakan wajib lakukan. Beliau katakan haram tinggalkan. Beliau katakan sunnah lakukan. Beliau katakan makruh tinggalkan. Beliau katakan mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ya. Karena mereka orang seperti ini, orang yang punya ilmu dan dia takut kepada Allah, nggak mungkin mau menjerumuskan kita. Makanya ikut saja. Ya, tanpa perlu banyak tanya-tanya. Hentum. Faman ra'aitaha 'alaihi hadhihi al-'alama fakhudh dinaka minhu. Kalau kamu sudah melihat orang yang seperti ini, ya, orang yang memiliki tanda-tanda seperti ini, maka ambil agamamu dari dia. Wa qallidhu fi jami'i ma ja'a bihi, dan ikuti saja apa kata dia dari apa yang dia lakukan atau yang dia perintahkan. Ikutin saja tanpa perlu banyak tanya.
Wa illam tajidhu hakadha fada'hu wa la taqtadi bihi. Kalau kamu tidak dapatkan sifat-sifat yang saya jelaskan tadi dari diri seorang yang berilmu, fada'hu, tinggalkan dia, wala taqtadi bihi, jangan ikutin. Ya. Kalau orangnya dia nggak punya ilmu tapi punya rasa takut, ya nggak bisa takut kalau nggak punya ilmu. Bagaimana orang nggak tahu sesuatu dia bisa takut kepada sesuatu tersebut? Nggak bisa, harus punya ilmu. Oke, sudah punya ilmu ini, tapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Orang yang takut tanpa ilmu nggak bisa. Ya, orang yang berilmu takut ada, orang yang berilmu nggak takut ada juga. Ya, sudah tahu tapi dia nggak mau. Ya, kalau kamu dapatkan orang yang dia berilmu tapi dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dari mana bisa tahu? Dari amaliyah dia. Ya, dia ikut apa kata orang, dia yang berilmu, dia yang ikut sama orang, bukan dia yang memberitahu kepada orang. Ya, karena dia sesuai dengan apa, siapa yang mendekat kepadanya maka dia ikut. Ulama yang ikut ke sana kemari semuanya, yang penting dia mendapatkan apa? Yang penting dia mendapatkan maslahah. Ini baik nggak buat saya pribadi, nggak mikir masalah agama. Ini baik nggak buat saya, buat kampung saya, buat komunitas saya, buat organisasi saya, buat ada masalahnya nggak? Kalau nggak, ya nggak usah. Ya, walaupun dia tahu bahwa sesungguhnya ini hukumnya harusnya berbalik, ya bukan di sini tapi di situ. Nah, karena orang tersebut bukan mendahulukan agama, bukan mendahulukan Allah. Yang seperti ini, kalau kamu dapatkan, fada'hu wa la taqtadi bihi. Tinggalin aja udah, jangan diikutin. Ya, jangan diikutin. Karena sungguhnya kita bisa tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita ngikut seseorang karena terpaksa. Ya, tuntutan ini, tuntutan itu. Bukan gara-gara dia betul-betul orang yang berilmu dan takut kepada Allah, bukan. Karena terpaksa, nggak ada lagi kecuali dia, mau gimana. Kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang paksaan dari daerah kita. Daerah kita menuntut untuk kita ngikut kepada dia. Udah jelas. Ini orang bukan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kamu tidak dapatkan orang yang seperti itu, sudah kata Imam Al-Habsyi, fada'ahu wa la taqtadi bihi, tinggalkan dia dan jangan diikutin. Tapi walakin la tusi'i adh-dhann dhanna bihi likaunika lam tara 'alaihi al-khawf alladhi huwa syartul 'ilm. Jangan pernah berburuk sangka kepada seseorang. Ini yang diajarkan. Ya. Ini orang berilmu tapi gimana sih nggak mengamalkan, tahu dari mana kan? Dia nggak mengamalkan. Itu dari amaliyah dia sehari-hari, bisa jadi. Dia menutupi diri atau dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak di publik. Misalnya. Kalaupun dia orang yang jahat, udah jangan sibukkan diri kamu untuk berburuk sangka. Kalau kamu tidak mau ambil, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itu manhaj kita. Ya, manhaj kita yakini bahwa orang lain juga bisa jadi mendapatkan surga dengan caranya masing-masing. Ya, bukan hanya dari satu pintu, karena pintu surga itu banyak. Kalau kamu tidak dapatkan orang yang seperti itu, tinggalin. Jangan ikutin, tapi jangan berburuk sangka kepadanya karena kamu tidak melihat rasa takut dia yang sebenarnya yang itu adalah syarat ilmu. Ya. Wala taqta' bihalaki li syuhudika fihi qillatil khauf. Jangan juga kamu yakin, wah ini ulama enggak benar. Ya, ahli neraka. Kamu melihat bahwa sungguhnya dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, langsung taqta', langsung kamu meyakini ini orang enggak benar, enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan kepada seorang ilmu kemudian Allah inginkan kepada dia kehinaan. Ya. Kalau Allah sudah inginkan kepada seseorang ya, keilmuan, artinya Allah inginkan kebaikan. Makanya orang yang berilmu sejahat-jahatnya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena dia berilmu. Ya. Dan husnudzannya saya, orang yang berilmu di akhir umurnya, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Kalaupun dia salah, dia tahu dia salah jalan. Nggak mungkin dia bawa sampai di akhir umurnya. Beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Terkadang orang yang tidak memiliki ilmu, dia kira ini benar padahal salah. Ya, nyalahin orang lain nih. Ya, tapi kalau orang yang berilmu tahu, oh saya ini dari kecil mengkonsumsi sesuatu yang haram. Saya ini melakukan sesuatu yang nggak benar. Saya tahu, tapi mau gimana hawa nafsu? Mau gimana, emang udah kebiasaan saya begitu.
Mau bagaimana? Iman saya nggak begitu besar kepada Allah, rasa takut saya nggak ada kepada Allah. Gimana? Tapi saya tahu apa yang saya lakukan itu salah. Orang yang tahu dirinya salah, mungkin nggak dia mau terjerumus masuk neraka? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu yang membawa dia kepada permintaan ampun kepada Allah dan merubah dirinya di akhir kehidupnya. Tapi tidak ada orang yang tahu bagaimana akhir kehidupan. Itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita memandang orang lain yang berilmu kemudian dia salah, ya, husnudzon saja mungkin Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya di akhir hayatnya. Tapi kalau untuk diri sendiri jangan pernah meyakini itu. Saya kan orang berilmu, saya kan alama, saya kan orang alim, saya kan terus. Ya. Kalau ceramah ceritanya saya nggak mau dengar kamu. Saya mau dengar tentang Rasulullah. Saya mau dengar tentang Allah. Saya mau dengar tentang ayat Al-Quran. Ini tidak. Setiap dia ceramah saya. Terus-terusan saya. Ini ya menunjukkan bahwa kita nggak boleh begitu. Ya. Yang kita ingin bawa kepada orang ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, bukan diri kita. Makanya kalau untuk orang lain kita lihat ada orang yang berilmu tapi begini, yakini saja mudah-mudahan Allah kasih husnul khatimah, orang dia tahu kok, dia paham ilmunya kok dia begitu. Tapi kalau untuk diri sendiri enggak. Saya berilmu, orang sering bilang setan kirim salam. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Setan yang bilang saya lebih baik dari dia, lebih baik dari Adam. Ya, setan yang sering bilang saya. Oke, kalau ada orang yang dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, jangan kamu vonis dia adalah orang yang pasti hancur. Ya, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia ilmu, kemudian Allah inginkan kepadanya kehinaan, tidak. Dan kita nggak pernah tahu, ya. Dan satu lagi kata beliau, fala ya'rifu kaunal 'alimi lam ya'mal bi'ilmihi illa 'alimun akhar. Yang bisa mensifatkan seseorang ini adalah orang yang tidak berilmu atau berilmunya ya orang alim, bukan kamu. Entah dari mana kita, wah ini orang nggak berilmu nih, gara-gara berbeda pandangan saja. Kemudian dia langsung mengatakan bahwa ini orang nggak berilmu. Ya, dari mana kita tahu? Kita nggak berilmu. Jadi yang berhak untuk mengatakan ini orang berilmu atau tidak berilmu, orang yang memiliki ilmu di atasnya. Ya, biar bisa tahu gitu. Ini ngarang ini, ini nggak ada ini, ini nggak benar ini, ini. Ya. Tapi kadang-kadang kita yang nggak punya ilmu merasa bahwa semuanya ini nggak cocok sama pemahaman kita, tidak cocok dengan konsep keilmuan kita, tidak cocok dengan manhaj kita. Wah, ini salah, ini nggak benar, ini nggak berilmu. Padahal kita nggak tahu ilmunya. Bisa jadi dia yang benar, atau bisa jadi ada dua cara. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 4, 10. Bisa jadi ada dua cara menghasilkan sesuatu yang benar yang sama, hanya saja kita nggak paham. Maka ini ditekankan oleh beliau. فَلَا يَعْرِفُ كَوْنَ الْعَالِمِ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ إِلَّا عَالِمٌ آخَرٌ. Tidak ada orang yang bisa memvonis seseorang itu orang yang berilmu atau tidak berilmu kecuali orang yang berilmu juga. لأن القاصر لم يعلم حقيقة العلم حتى يحكم بوجوده وعدمه. Karena orang yang nggak punya atau yang kekurangan atau yang lebih rendah ilmunya dari dia, tidak mungkin dia bisa tahu hakikat keilmuan seseorang itu sehingga dia bisa mengatakan bahwa ini orang ada ilmu atau tidak ada ilmu, karena dia tidak di bawah. Bagaimana mau ngelihatnya? Nggak kelihatan. Bisa ngelihat, bisa menghukumi enggak. Tapi kalau yang dari atas bisa ngelihat, ini begini, si fulan begini, si fulan begini. Ya. Kadang-kadang kelihatan cuma bayangannya saja, kemudian kita langsung menghukumi, enggak boleh. Fala yasihhu wa la yuqbalu minhu al-inkar bihal. Enggak boleh seketika kita langsung ingkar kepada orang tersebut karena kita tidak memiliki ilmunya. Wa aidan fala yusaddaqu 'alimun fi 'alimin akhir illa in kana 'aliman wari'an taqiyan wa lam yakun qasduhu illa an-nushh lillah wa lil muslimin. Dan juga tidak boleh dipercayai seseorang yang alim berkomentar kepada orang alim yang lain. Tuh lihat tuh si Ustadz Joni yang diikutin tuh orang nggak benar. Si Ustadz siapa namanya? Sony nggak benar itu ya. Joni, Sony apa deh? Itu contoh aja, bukan berarti itu orang jahat. Banyak orang baik yang nama seperti itu. Atau Fulan, Ustadz Fulan itu, jangan, dia nggak punya ilmu, punya amal, nggak punya.
Ya, ditahdzir semua orang. Ya, jadi majelis ta'limnya majelis ta'lim tahdzir. Ustadz ini jangan diikutin, Ustadz ini jangan diikutin, Ustadz ini jangan diikutin. Setiap majelis ta'lim sama dia hanya membahas ustadz-ustadz yang berbeda manhaj dengan dia. Ada nggak itu? Banyak banget. Ya, oh, yang ini jangan, ustadz ini jangan. Ya, itu nggak boleh kita percaya orang seperti itu, kecuali ada syarat. Orang yang berbicara itu adalah orang yang alim. Kemudian orang yang wara'. Ketika dia berucap jangan ikutin ustadz ini, bukan berarti dia ingin menjadikan manusia semuanya tertuju kepadanya, atau tertuju kepada majelisnya, atau tertuju kepada komunitasnya, atau tertuju kepada organisasinya. Ya. Orangnya wara'. Orangnya itu betul-betul inginkan kebaikan kepada orang yang diajak ngomong. Sudah berilmu, dia wara', kemudian dia takwa. Takwa itu adalah orang yang mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Walam yakun qasduhu illa nusha lillahi walil muslimin. Dan dia tidak memiliki keinginan kecuali inginkan kebaikan bagi Allah dan bagi umat Islam. Ya. Jadi boleh nggak tahdzir orang? Boleh, syaratnya harus tepat. Nah, kamu ini orang yang mentahdzir ini punya nggak ini sifatnya? Punya ilmu, punya wara', ya, sehingga ketika murid kesayangan kamu ya duduk di majelis taklim orang lain, kira-kira hati kamu goyang apa enggak? Ya. Orang yang bersama kamu di komunitas kamu, di majelis ilmu kamu, di organisasi kamu, duduk sama orang lain, kira-kira kita marah atau enggak? Ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Harus wara'. Ada enggak di dalam hati kamu, wah nanti ini kalau misalnya dia hadir di majelis taklim yang ustadz ini nanti dia keasikan akhirnya pindah tujuan dia dari kita. Ada enggak yang seperti itu, goyangan-goyangan? Kalau ada, berarti kamu tidak berhak untuk mentahdzir orang. Yang pertama harus berilmu. Kemudian yang kedua adalah harus wara'. Kemudian yang ketiga adalah harus taqi, orang bertakwa kepada Allah. Yang keempat tidak ada keinginan kecuali menasihati untuk Allah dan untuk muslim. Fahina idzin yusaddaqu fi halimin akhar. Kalau sudah begitu baru kita bisa percaya ketika dia mengomentari tentang ulama yang lain. Itu perkataan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang dinukil dari kitab Qurratul Ain karya Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumayd nafa'allahu bihi. Habib salam